Gue lagi mau mulai. Lu Serius. ngebanyol mulu. Apa tadi kepanjangan dik najut apa? Dengerin dulu makanya. Kepanjangannya. Stop. Dengerin dulu. Aduh. Ya guys. Kembali lagi bersama gua di mulai kan? Serius dong. Lu lihat tadi kan serius. Dik najut apa coba pakai jut belakangnya atau kecut. Emang gitu. Tapi lu bagus loh. Ya udah. Bagus loh, lucu loh itu. Jangan ngetawain gue jadi. Oh iya maaf. Kita harus Maaf. Cubit dulu, cubit. Selamat malam. Udah dicubit. Selamat malam, bertemu lagi bersama gue di nggak bisa disebutin. Nggak bisa disebutin. Gue malah ketawa. Udah. Parah ini cuma malu. Sorry, maaf. Nggak, jadi nggak serius, jadi nggak horor kesan. Selamat malam, bertemu lagi bersama gue di Dix Nasjud. Jika malam tapi terkejut. Oke. Keren. Ini kita akan membahas mengenai Tol Cipularang. Seperti yang kalian tahu ya, di Tol Cipularang ini kan terkenal dengan kasus yang pernah kejadian, yaitu dari pacar teman saya itu, cowoknya itu ya, sama Isan yang ada di Sodobik. Yang istrinya meninggal. Bentar dulu, Cipularang teh yang 97 bukan? Iya, motor 98. Iya. 98. Nah, 98. Jadi, bentar. ya, nanya lagi, saya lagi podcast. Udah, iya. Oke. Podcast Dik Najut. Ya, di Nasjud. Di kamar, tapi terkejut. Ya, Anda nanya lagi, saya ngelawak lagi nanti. Lanjut. Jadi gue bakal menceritakan mengenai kisah nyata di Tol Cipularang ini. Kita simak sedikit dari YouTube. Nah, ini Tol Cipularangnya. Gue Putri. Iya, lu Putri tahu. Buat kalian mungkin yang kemarin udah ada Aduh. cerita gue yang berjudul Kok ngeri gini ya di close. Kalian tahu kan mengenai Tol Cipularang itu kan terkenal dengan banyaknya orang yang meninggal di sana akibat kecelakaan yang tidak bisa dipastikan. Seperti yang kita lihat. Nah, saya akan menceritakan mengenai kisah nyata dari teman saya ini yang pernah kejadian pada saat melewati Tol Cipularang di kilometer sekitar 97 sampai 99. Banyak yang bilang itu Bentar. dulu. Kenapa? Iya, lanjutin. Boleh pakai sebagai potong ya, siap. Anjing, jangan ngelawak, aku lagi serius. Ini kisah horor. Siapa yang ngelawak? Suara lu dari tadi lu ngelawak mulu. Oke. Jadi yang kita tahu dulunya pernah didatangi oleh para indigo. Di sana itu sudah dilihat katanya di situ tuh adalah istananya jin, daerah situ tuh. Sehingga banyak yang menyebabkan orang-orang yang meninggal di sana karena melintasi istana tersebut. Dan konon katanya orang yang melihat istana tersebut, mereka rata-rata akan meninggal besoknya. Seperti itu cerita yang beredar di sana. Nah, serius. Anda nanya lagi ya? Ini bukan bukan Q&A. Komentar. Iya, maaf, lanjut. Nah, tahu yang sudah pernah tragedi meninggal itu Saiful Jamil, dan juga kasusnya
AL Gandul. Iya, Saiful Jamil meninggal. awalnya si Al bukan meninggal tapi Bentar. kecelakaan. Saiful Oh Jamil. iya. Si Al kecelakaan. Saiful Jamil. Saiful mah Saiful yang Jamil? istrinya meninggal istrinya. Oh iya benar. Oh, iya gitu? benar. Iya, istrinya Iya, meninggal. dulu kan tebing. Ya kita ganti ya, ini Oh, judul dan podcast kita gosip-gosip bersama Dika. Go. Itu. Sorry. Nah, dari kisah itu berada di tahun 2016 kalau nggak salah tuh ya, saya lupa lagi tahunnya. Nah, setelah kejadian itu banyak yang terjadi lagi, kemudian berlanjut terjadi hingga teman saya saja mengalami hal tersebut. Teman saya ini dia teman di Universitas Islam Bandung, kampus dengan saya dengan jurusan yang sama. Dia sedang, jadi saya menceritakan sedikit dulu, dia menggunakan mobil untuk pergi ke Indramayu melewati tol Cipularang dari Bandung pulang ke Indramayu. Dia saat itu sedang sendirian, tidak bersama teman-temannya. Dia mengendarai mobil dan mobil itu berjalan menggunakan roda bulan. Oke. Anjing, gue ngelawak nggak ada yang lucu. Kan katanya nggak boleh ketawa, Pak. Oh iya, maafin. Nah, ini kita bisa lihat nih. Di kilometer Di sini jalannya 89. kita mute dulu. Itu mobil gua, Dok. Anjing, goblok ada iklan Nah segala. ini, ini bahaya kan. Ini kalau seperti yang kalian tahu ya, jalan tuh masih seperti ini. Nah, teman saya itu seperti ini. Posisi yang mengendarai itu seperti ini, cuma dia posisinya mengarah ke arah Indramayu dari Bandung. Nah, jalurnya tuh emang PWK berarti ya. iya, melewati jalur Purwakarta. Nah, seperti yang kita tahu, setelah melewati jalur itu, seperti ada hawa-hawa yang berbeda gitu saat melewati di kisaran 100 ke bawah, yaitu 99, 98, 97, dan 96. Pada saat dia melewati jalur tersebut di kilometer 98, muncul rasa kayak merinding gak jelas gitu, tiba-tiba dingin gitu, bulu kuduk naik. Dia tuh sendirian, bener-bener sendirian, dan malam hari jam 10 kalau nggak salah ya, dia bilangnya seperti itu. Jam 10 lewat situ, dan tiba-tiba seperti ada orang gitu, seperti ada orang, tapi di belakangnya itu nggak ada gitu. Dia pakai kaca spion, semuanya juga nggak ada, cuman kayak ada hawa keberadaan seseorang, dan bulu kuduk semuanya itu merinding. Nah, pada selang dia melaju terus ke kilometer 98, 97, muncul, ini aku nggak tahu asli atau enggak ya, cuman dia bilangnya seperti itu, katanya muncul sosok muka di belakang. Jadi di belakang disebutnya tuh ya, di bagasi ya, kan ada kacanya di mobil tuh. Nah, dia tuh melihat pion atas, pion tengahnya, melihat tuh belakang, dan gelap, semua tuh gelap, dan yang munculnya tuh muka gitu, muncul muka. Itu tuh mengejutkan gitu ya, kaget. Dia pun langsung ngegas, dengan merinding, bingung, takut, karena jalurnya tuh sepi, udah mulai sepi karena kasus Saiful Jamil tersebut. Jadi banyak orang yang mengurangi aktivitas untuk mengendarai mobil lewat tol tersebut saat malam hari. Dia tuh fokus jalan dengan hawa yang deg-degan karena ada hantu tersebut ya. Lalu sehingga dia sampai merinding. Itu besoknya dia langsung sakit. Nggak tahu kenapa tiba-tiba sakit setelah melihat hantu tersebut. Padahal belum disentuh, kan banyak orang yang bilang tuh kalau disentuh baru sakit. Ini dia hanya Baru, iya. sakit gitu. Gue nggak tahu kenapa itu bisa terjadi gitu. Nah, kejadian lagi juga ada teman gue, cuman ini beda tol lagi ya. Nggak tahu kenapa banyak di tol tuh menjadi tempat-tempat para hantu untuk lalu lalang gitu. Gue nggak tahu kenapa. Di tol yang baru, tol arah Subang, Purwakarta Bandung, atau mungkin Tol apa sih namanya? tol Cipali. Tolong ini.
Oh iya Cipali ya benar. Tol Cipali. Cipali itu yang baru, yang kalian tahu, Nah. itu pernah ada seorang yang rekam, orang yang rekam lagi ngendarin mobil, tiba-tiba di sebelah sini nih ada kursor saya kan. Oh iya iya Nah, iya. kan, nah di sini tuh ada yang loncat, ada sosok yang loncat ke arah depan mobil, tabrak hilang. Dan itu tuh banyak kejadian, dan kejadian itu di malam hari rata-rata, tapi bukan pocong, rata-rata tuh kayak arwah gitu, tayangan gitu, bukan hantu kayak kunti, bukan kayak gitu, tapi kayak arwah tayangan yang kayak loncat lewat lalu lalang gitu. Dan untungnya ya ada yang kesurupan, semua rata-rata nggak ada yang kesurupan. Paling beratnya tuh yang paling jadi jatuh sakit gitu. Itu sih kalau dari cerita yang nyata yang pernah dialami melalui Oh. tol pada Gue pengen nambahin dik. Cipali. Gue pengen nambahin dik. Ya, Pengen nambahin yang lu. Kan gue dapat info katanya. Jadi gini, kenapa yang di jalan tol tuh banyak arwah-arwah. Nah, dari teman gue yang apa? Intinya yang pemadam kebakaran gitu bilang gini, bentar, itu jangan bentar. bersihin dik. Hubungannya sama Apaan? pemadam apa ya? Nah, jadi kan kalau pemadam kebakaran tuh kan kalau ada kecelakaan dia turun duluan, Jo. Kayak ngambil-ngambilin apa yang terdekat lah gitu, ngambil-ngambilin barang-barangnya. Selain apa? iya. Selain petugas mobil. Oh, dikira tugas mobil yang ngambilin kayak Enggak, derek kan satgas. Iya. Satgas darurat mah kan pemadam kebakaran, ambulan, polisi. Nah, itulah nah. Dia bilang gini, karena kalau di tol tuh kan nggak ada air nih. Nah, jadi kalau ada kecelakaan sudah darah ya dibiarin aja dik katanya dik. Oh, Gitu. jadi nggak ada bersihin ya? Nggak dibersihin. Nah mungkin dari situ ya muncul kayak ya lu ngerti lah orang lu makan apa sambal terasi aja bisa ngedatengin apalagi ini darah anjir. Anjir, gue suka makan sambal terasi loh. Aslinya juga itu sebenarnya datangin lo itu ngundang itu terasi. Oh, do. Tapi ya tadi yang apa lagi? Lanjut lo dulu deh. Oh, kita yang di tol Cipali nih ya. Itu kan udah lama ya, semenjak kita kuliah semester 1, 2, 3 kan ya, baru di apa namanya tuh setelah di ini teh, setelah perilisan teh diapain namanya, disahkan gitu kan, dipakai. Nah, jadi temannya Regita juga dulu lagi naik mobil di tol. Nah, dari situ teh Naik tol aja nggak boleh naik tol. Gue mau ketawa ya, aduh udah serak suara. Nah, naik mobil, ini mah beneran, sumpah ini mah beneran. Di tol Cipali gitu. Mungkin nggak tahu lagi, gue juga bingung nih ya, kenapa di setiap pembuatan jalan baru, pembuatan gang baru, pembuatan perumahan baru, entah itu lingkungan rumah atau lingkungan perusahaan yang baru dan segala macamnya, namanya ada pembukaan, kenapa selalu ada yang jadi korbannya dalam arti kata pasti ada yang meninggal lah sebelum waktunya rilis, atau misalkan sesudah hari H misalkan udah ada yang pakai, entah itu ada yang kesurupan atau meninggal segala macam. Nah, nggak tahu juga ini yang jadi pertanyaan gue juga, kenapa setiap ada pembuatan something gitu kan selalu dalam bahasa kita tuh mencari korban atau tumbal, intinya begitu. Nah, alhamdulillahnya teman gue ini cewek, teman gue ini ternyata cuman patah kaki doang, patah kaki tangan kalau nggak salah di mobil itu tabrakan waktu pembukaan, pokoknya waktu beberapa hari waktu saat si tol Cipalinya baru resmi gitu, makanya jadi kayak ih ngeri juga anjir gitu. Yuk lanjut. Iya. Emang sih pasti sih yang kayak pembukaan proyek itu pasti kadang ada ya, tapi nggak pasti selalu ada yang menjadi korban. Soalnya yang kayak Mau nambahin lagi ya, gimana Pak, boleh nambahin? ya silakan. Nah, jangan jauh-jauh nih, saat Al dengerin waktu itu gua sama adik main ke perumahan baru